Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentu di channel Asikin Aja. Baik, di hadapan kita kali ini sudah ada proyektor terbaru, salah satu proyektor terbaru ya dari Ezral. Dan ini pertama kalinya kita mereview merek Ezral ya, EZR3 untuk tipenya sendiri. Harganya di kisaran 3,3 juta. Dan seperti biasa untuk link pembelian saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke baik, kita lihat di sini ya ada fitur-fitur utamanya. Androidnya sendiri versi 9.0 ya. Untuk RAM dan ROM-nya 2/32 GB. MTK 9269 untuk chipsetnya. 380 ANSI lumen untuk kecerahannya. Native-nya sendiri sudah Full HD ya, atau Full HD 1080p. Kemampuan proyeksinya sekitar 50-200 in. Usia lampunya sendiri bisa sampai dengan 50.000 jam. Oke, cukup lama atau bisa dibilang sangat lama ya. 10 watt untuk sound system. Untuk audionya sendiri. Pada bagian sisi boxnya, di sini kita menemukan fitur uniknya ya. Bukan cuma autofocus dan juga auto keystone ya. Ada auto obstacle avoidance dan juga auto screen entry. Oke, nice ya. Di sisi sebelahnya lagi ini kurang lebih sama ya seperti yang dijelaskan di awal. Yang membedakan di sini ada beratnya sendiri yang 2 kiloan lebih dan juga dimensinya sendiri. Menariknya kita juga dapat tas ya. Nah, ini sih lumayan eksklusif menurut saya pribadi ya. Karena brand-brand besar juga belum tentu dapat tas seperti ini, tas proyektor ya, karena harganya juga kalau kita beli terpisah itu bisa 150 sampai 250 ya. Kurang lebih. Nah, ini sih saya salut ya buat brand Ezral ini, brand yang belum lama di Indonesia tapi udah ngasih free tas gitu kan. Biasanya kalau free-free ya tripod mini gitu kan. Ini sih mantul ya. Dan kualitasnya juga menurut saya ini bukan kaleng-kaleng ya, tebal ya. Oke, kita lihat kelengkapannya dulu. Kita dapat kabel HDMI ya. Kabel power juga yang jelas sih ini saya suka ya. Seperti biasa konfigurasi tanpa adanya adaptor di kabel itu saya sangat suka. Dia langsung seperti ini ya. Jadi langsung colok di proyektor tanpa dicolok-colok ke adaptor lagi. Ada buku manual ya. Buku manualnya juga berkelas, tidak abal-abal, tidak tipis ya. Karena harganya juga sudah cukup mahal juga ya. Tidak lupa juga ada kartu garansi karena memang Ezral ini resmi di Indonesia, jadi teman-teman gak usah khawatir kalau barangnya bermasalah selama masih di cover garansinya. Remote-nya seperti ini ya, dan saya suka juga ini layaknya remote kemarin itu Your Day. Mirip-mirip seperti ini, bentuknya mirip, beratnya juga, bobotnya sama, bagus ya. Cuman di sini ada brandnya lebih menjanjikan lagi. Nah, tipis ya, tulisan Ezral ya, dan sedikit berbeda untuk konfigurasinya. Oke, solid, bagus. Terakhir dapat lapnya juga microfiber ya, microfiber. Ini lebih baik dari punyanya Your Day yang walaupun dapat dia agak kecil, ini lebih besaran dikit. Dan inilah desain proyektornya sendiri. Salah satu desain terbaik yang pernah kita punya di harga 3 jutaan ya. Oke, kalau kita perhatikan di sini masih ada tutup lensanya, ini bisa dilepas ya. Nah, lebih cakep lagi karena ada list warna gold ya, glossy. Dan di sampingnya ini ada 2 buah kamera karena sudah autofocus, auto keystone dan auto yang lainnya. Jadi ada 2 ya. Ini bagian atas ini dari plastik ya, cuma di bagian bawah atau grillnya ini bahannya metal. Ini looknya itu keren, ini seperti proyektor mahal Eximi ya, Horizon kalau nggak salah. Dia mirip-mirip seperti ini. Di bagian bawah samping ini ada lubang-lubang ya untuk mengeluarkan hawa panas ya. Kalau yang bagian sini nih lubang-lubang tidak berlubang atau ini hanya motif aja ya. Di sisi sebelahnya juga sama, yang jelas sih ini sisi yang benar-benar berlubangnya itu setengahnya, jauh lebih besar dibanding yang sisi tadi ya. Pada bagian belakang di sini kita bisa lihat ya untuk konfigurasinya, di sini ada USB, ada port mic, ada AV, ada port HDMI dan juga ada IR remote ya. Di bagian bawah sini port untuk kabel power dan ini lubang ini adalah lubang speakernya sendiri. Dan di bagian atas, nah disinilah sisi mewahnya proyektor ini ya. Ini glossy dan juga touchscreen. Oke, nice ya. Ini benar-benar touchscreen jadi bukan tombol. Ini menambah kesan fiturnya, fitur masa depan ya. Ini bagus sebenarnya glossy, cuman gampang meninggalkan noda ya jelas ya. Terlebih lagi tangan saya gampang berkeringat. Apalagi kalau proyektor ini dipakai buat rental. Aduh, sayang banget nih. Gampang kotor, gampang lecet gitu kan. Saya sih lebih senang
warna-warna yang doff aja gitu, walaupun kalah mewah gitu, cuman lebih lebih aman aja ngerasanya gitu ya. Terakhir di bagian bawah, nah di sini disedia konfigurasi buat tripodnya ya. Sayangnya di sini tidak disediakan untuk naik turun agak mendongklak gitu ya. Jadi dari tripod saja. Dan di bagian atas ini untuk, nah ini dikeluarin ya, untuk dibersihkan saringannya. Nah seperti ini ya tampilan pertama kali dicolok listrik ya. Coba kita langsung nyalakan. Wow, berubah warnanya menjadi biru. Ini bagus banget ini. Kalau di kamera mungkin kelihatannya kayak nggak rapih gitu ya. Cuman sebenarnya rapih. Untuk tampilan homepage-nya ya, ini sama saja dengan proyektor yang kita review sebelumnya, Cheerlook dan juga Your Day. Plek ketiplek sama persis, ada Facebook, YouTube, Netflix, Spotify. Coba kita lihat pengaturannya dulu. Di setting kita bisa lihat wadah WiFi, Bluetooth setting, application setting, boot setting, date setting, language setting, proyektor image settingnya kita lihat. Ada zoom juga, autofocus, power on autofocus. Nah ini kita bisa auto-autoan lagi ya, banyak fitur ya untuk image settingnya. Cuman di sini tidak disediakan untuk mode warna, mode gambar ya. Ininya sih lengkap, jadi bisa ditaruh di atas juga ya dengan posisi terbalik. Ada factory reset, sistem local update, dan juga about atau tentang. Coba kita cek ya. Di sini modelnya EJR3, software Android, sistem upgrade. Oh, di sini RAM-nya sih 1 GB plus 1 GB ya. Oh, di total ya. 1 GB plus 1 GB, 2 GB plus 390 MB itu sisanya. ROM-nya itu 32 GB, sisanya sih 22 GB-an. Oke, jadi betul ya sesuai dengan spesifikasi di kardusnya. Oke, baik, sebelum kita menyalakan kualitas video ya. Untuk suara kipasnya sendiri sih standar, wajar, tidak bising banget. Tidak senyap juga, jadi kayak proyektor LCD pada umumnya ya. Oke, inilah kualitas dari gambarnya sendiri ya. 2 meter kurang lebih, proyeksinya sekitar 65 inch. Ini kita bisa lihat kalau gambarnya sudah cukup terang di kondisi lampu kamar nyala. Nah, hijaunya cukup pekat ya. Coba kita matikan lampu. Oke, setelah dimatikan, ini warnanya jelas lebih keluar ya. Perpaduan warna antara merah, hijau, enak, nyaman dipandang mata. Dan kalau untuk kecerahan 380 ANSI lumen ini saya rasa sih kurang lebihnya real ya. Bener-bener cerah. Kalau dibanding dengan Your Day yang kemarin 300 ANSI lumen juga kurang lebih sama ya. Mungkin ini warnanya sedikit lebih natural aja. Kalau kecerahan sih saya rasa kurang lebih sama. Oke, kita akan coba black levelnya ya. Karena ya kita tahu sih kalau untuk LCD itu black levelnya itu kurang dibanding proyektor DLP. Cuman gak ada salahnya ya, karena rata-rata sih proyektor dipakai buat nonton film ya. Apalagi film-film horor pasti ada adegan gelap-gelapnya gitu. Jadi gak ada salahnya kita akan coba black levelnya proyektor ini. Oke, nah terlihat ya di bagian bawah dan rada atas dia ada gradasi kebiruan. Tidak benar-benar hitam waktu di awal tadi. Nah, tuh ya. Itu wajar karena proyektor LCD pada umumnya sih kalau nggak kebiruan ya keabu-abuan. Jadi kalau kondisi gelap gulita itu, nah tuh ada gradasi warna berbeda ya. Oke, tapi kalau waktu nyala gini, nah ini sih lumayan. Waktu maksudnya ada gambar dan juga ada background hitamnya, ini lumayan. Sudah cukup pekat.
Cuma kalau hitam semua, itu jelas kelihatan ada gradasi warna yang berbeda, itu aja. Nah, tuh kan ya, hanya sedikit kebiruan, keabu-abuan di samping gambar-gambarnya ya. Ini sih menurut saya sih sudah cukup bagus untuk kualitas black levelnya dari proyektor LCD ini. Oke, kita akan coba cek kualitas audionya. Oke, baik, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk sedikit kualitas gambar dan juga audionya ya. Di harga 3.300.000-an plus minus sih sebenarnya ya. Cuman ya lebih banyak plusnya dibanding minusnya ya. Plusnya sendiri kita tahu ya, untuk desainnya sendiri ini salah satu desain proyektor terbaik dengan fitur touchscreen ya, ditambah glossy. Walaupun saya tidak senang glossy, mungkin di antara teman-teman malah lebih senang glossy seperti ini ya. Untuk kualitas gambar ini nggak usah diraguin ya, 380 ANSI lumen itu kurang lebih real ya. Untuk warnanya sendiri pas, nggak berlebihan, selebih ke natural gitu terasanya ya. Dan untuk kipasnya sendiri, nah ini yang nggak bisa dibilang senyap, mungkin kedengar agak cukup keras ya, karena emang rata-rata proyektor LCD pada umumnya juga seperti ini, agak sedikit keras gitu. Terakhir ya, untuk audionya yang saya rasa sih agak minus ya. Untuk bassnya ada, cuman tipis ya. Udah gitu treble-nya saya rasa terlalu kencang gitu. Jadi kalau didengarkan lama-lama ya agak menusuk juga. Jadi saran saya kalau untuk nonton film atau movie itu sebaiknya pakai speaker tambahan ya. Kecuali sekedar nobar-nobar ya nggak masalah juga sih. Oke, baik, jadi kurang lebihnya segitu aja ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.